ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan. Tuhan itu adalah Tuhan. Tuan itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan. Oke. Bisakah kita katakan kepada Pak Presiden dia adalah Tuan yang memimpin negara? Ya, Tuhan. Oke, apakah dia Ya, menciptakan Tuanku. langit dan bumi? Kita mau sebut Tuanku itu kan merujuk kepada setiap Banora juga bisa menjadi Tuhan. Ini makanya saya bilang, definisi Kalau kita bawa kepada ini, kalau kita lari kepada Tuhan, kita bahas. Kalau kita lari kepada manusia ya, berarti keliru lagi dong bahasanya ini. Nah, sekarang Yesus manusia bukan? Dia turun sebagai manusia. Dia adalah Tuhan, tapi dia turun sebagai manusia. Oke. Buka pakai data. Makanya saya tanya tadi, makanya saya tadi itu Mbak Nora, kenapa Mbak Nora bilang Nabi Muhammad itu bukan Tuhan Mbak Nora? Coba buka bilangan 23 nomor 19 deh, Bang. Bilangan 23 nomor 19. Mbak Nora langsung baca saja di sini. Nanti terlalu lama juga. Oke. Saya tidak lama juga saya mau. Oke. Bilangan 23 nomor 19. Allah Elohim bukanlah manusia. Sehingga Gimana ia itu? berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bilangan 23 nomor 19. Memang dia bukan anak manusia. Dia juga bukan Tuhan katanya. Dia bukan manusia. Coba makanya, itu Bang. ambil di mana, Mbak Nora? Itu Bilangan keliru, Mbak Nora. Itu namanya apa? Oke. Bagaimana? Dia tulisnya bagaimana itu, Mbak Nora? Allah bukanlah manusia, Bang. Iya. Ya iya. Jadi sejak kapan Tuhan turun jadi manusia? Dia turun sebagai manusia di bumi. Dia bukanlah manusia, Bang. Iya, Oke. itu kan versi duniawi, Mbak Nora. Dulu ya. Nih, buka Keluaran 33:20, Bang. Ini kata Tuhan yang Musa ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apakah kontradiksi perkataan ini? Iya, Lah, Yesus Tuhan tidak. Tuhan. Memandang Yesus, Yesus yang mati apa Tuhan yang Yesus mati apa Tuhan yang mati? Dia tidak mati. Lah terus? Dia tidak mati, bahwasanya dia menunjukkan jati dirinya, bahwasanya dia menunjukkan bahwasanya dirinya dia adalah Tuhan. Lah, Karena katanya, Tuhan tidak ada mati, tidak ada kematian bagi Tuhan. loh, yang mati di kayu salib itu siapa? Tidak ada, itu bukan Tuhan. Jadi itu siapa? Itu Yesus itu sebagai tubuh, tapi dia sudah menyampaikan sebelumnya. Dan dia bangkit. Dari situ kita tahu bahwasanya dia adalah Tuhan. Kalau Mbak Nora ini kan bedanya dengan Mbak Nora ini, larinya ke Mbak Nora ini, Tuhan kami itu beda dengan Tuhan Mbak Nora. Tuhan Mbak Nora itu kan Nabi Muhammad. Kenapa? Tuhan Mbak Nora itu kan Nabi Muhammad. Tuhan Jadi beda. saja Allah. Nabi Muhammad Allah itu seperti apa? Bang, Terus kenapa? Dengar dulu, kenapa berseru-seru kepada Nabi Muhammad? Berseru itu kan salah satu kepada. siapa yang berseru kepada Nabi Muhammad? Saya buka ya. Ya, silakan. Nanti jelaskan dengan ini apa? Di mana kami berseru-seru? Yang lagu lagu Nabi Muhammad ini yang di Bang, jangan larikan ke lagu, Bang. Abang nggak dengar lagu. Yesus katanya udah nggak punya tangan. Ada lagunya tuh, Yesus tidak punya tangan. Apa berarti Yesus tidak punya tangan?
Manora, itu kalau kita berseru kepada sesuatu itu berarti kepada Tuhan kita ya. Berseru itu dalam arti hal itu kita punya Tuhan. Berseru apa Bukan. nih, Bang? Arti berseru itu apa, Manora? Berseru itu menyebut. Menyembah, Tidak, menyembah beda. menyerahkan diri. Berseru isinya menyampaikan. Berseru itu menyebut, Bang. Saya berseru kepada anak saya berarti memanggil, menyebut. Kok berseru? Hah? Kenapa saya bilang Allah kalian itu Nabi Muhammad? Karena setiap doa terkait dengan doa Kak, lagu Kak yang dengan Nabi Muhammad. Ini Bang, itu kita lagu, dengar ya, Bang. Manora. Nah, itu dia ngapain? Itu dia Dengar ngapain? dulu. Manora, dengar dulu, Manora. Saya tahu, Bang. Itu kan dia berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Dia Muhammad. bilang, Muhammadku, ampunilah berseru. Di mana ada kata ampunilah, Bang? Janganlah menambah-nambah. Berseru. Ini Muhammadku, ku berseru. Bagaimana lagu ini? Saya kurang tahu juga karena saya tidak minat juga lagu Muhammad. Saya tidak minat juga lagu Muhammad. Dia itu kan berselawat, Bang. Kami itu berselawat kepada Nabi kami, junjungan kami. Seperti kami. Kami ini Tuhan kami itu Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami menyebut Dia. Kepada Tuhan siapa? Berarti karena Dia adalah Tuhan Yesus. Oh, tapi Yesus mengajarkan berdoanya kepada Bapa. Apakah sama dengan Nabi Muhammad yang seperti yang diperlakukan dari agama sebelah? Bang, Menyebut Nabi Muhammad. Abang berdoa kepada Yesus, sementara Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Gimananya? Dia mengajarkan kami untuk menyebut. Untuk kami. Tunggu dulu sebentar. Kita udah Ya, siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuan Villa. Waalaikumsalam. Itu Nora. Nah, silakan. Ya, waktuku nggak lama ini kok, sebentar aja waktuku. Jadi begini teman-teman ya, kesalahan teman-teman Kristen ini, dia memahami Islam, memahami ibadah Islam dengan konsep kekristenan, itu yang salah. Itu yang salah gitu loh. Karena apa? Ketika kalian maknai, kalian manggil-manggil Yesus, nyanyi-nyanyi dengan nama Yesus, kalian anggap itu adalah ibadah. Ketika orang Islam melakukan hal serupa, itu yang salah. Nah, kalaulah memang ketika ada umat Islam yang menyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu denganmu, Muhammadku. Nah, itu perbuatan yang salah menurut siapa? Itu lagu itu merujuk kepada siapa? Seruan berdasarkan surah Al-Adab 21. Iya, itu berseru kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu dianggap Tuhan. Nah, itu kan menurut kalian Kristen kan? Kan berserunya itu Iya, kan kan? dalam arti berseru itu, Bang. Artikan dulu arti berseru itu apa, Bang? Kita diskusi berdasarkan data. Kalaulah kami salawat kepada Nabi, itu bermakna kami menyembah Nabi, kasih datanya. Sementara dalam surah Al-Adab 56 dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kami diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi dan sampaikanlah perkataan yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Ada perintahnya. Kalaulah memang itu salah, dengan dasar apa kamu menyalahkan itu? Kalau kau katakan itu bentuk penyembahan kami kepada Nabi, dengan dasar apa? Tolak ukurnya apa? Kamu gunakan itu bentuk penyembahan. Tolak ukurnya apa? Oke, pada prinsipnya begini, arti berseru itu apa? Loh, kok arti berseru? Berseru memanggil. Memanggil, apalagi? Iya. Nah, ketika kau berseru memanggil anakmu, Anton, berarti kau nyembah anakmu. Berseru itu apalagi? Itu berseru banyak Loh, arti. kenapa saya bilang berseru itu memanggil? Ketika kau memanggil anakmu, apa kau berarti menyembah anakmu? Itu kan logika yang salah. Itu logika yang cacat. Itu logika yang keluar dari pemikiran orang-orang yang tidak akan gunakan akalnya.
bisa mirroring di dalam lagu Batak pun banyak lagu inang, hale inang pangi tubuh. Apakah berarti kau itu menyembah mamakmu? Ketika kau berseru memanggil mamakmu dengan kerinduan, amang, Roma Joho amang tuni pikon. Ketika kau memanggil bapakmu supaya hadir dalam mimpimu, apakah kau berarti menyembah bapakmu? Kan tidak. Orang-orang yang berlogika tidak akan berpikir seperti itu. Tapi bentuk lagumu itu karena kau rindu kepada mendiang bapakmu, kau rindu kepada mendiang mamakmu. Ketika kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang mengimplementasikannya dalam bentuk lagu, itu dianjurkan di dalam Islam. Salawat tadi, surah Al-Adab 56 tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sementara kalian, ketika kalian berseru-seru Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, kalian disalahkan oleh Yesus. Dikatakan Yesus itu pembuat kejahatan. Kalian salah manggil Yesus Tuhan, berseru-seru Yesus Tuhan bukan menurut Islam, tapi menurut Bible itu sendiri, menurut Yesus itu sendiri. Ketika kami bersalawat kepada Nabi, kau katakan itu bentuk penyembahan. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur yang kamu gunakan itu apa? Dasar dari logika yang kau gunakan itu apa? Kamu menetapkan sesuatu yang tidak ada pada kami, sementara kamu menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Yesus pada diri kalian. Konsisten dong. Kalau kau katakan berseru itu berarti menyembah, ketika kau berseru memanggil mamakmu, berarti kau menyembah mamakmu. Ketika kau berseru memanggil bapakmu, kau berarti menyembah bapakmu. Ketika kau berseru mengucap-ucap Danau Toba, oh Tanobatan, Handi dan Sahat, berarti kau telah menyembah Tanobatan. Kau telah menyembah tanah Batak. Atau ketika kau bernyanyi berseru-seru memanggil Danau Toba, Pulau Samosir, Pulau Samosir dok, Harorowaku Samosir dok, berarti kau menyembah Pulau Samosir. Itu logika yang salah. Tujuan dari pencipta lagunya itu tidak ke situ, tapi kau berupaya memframing Islam dengan cara berpikirmu yang logika, yang tidak logika. Sekarang saya tanya sama si Eliezer, kalaulah memang salawat dalam bentuk nyanyian kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari penyembahan, tolak ukurnya apa kau gunakan? Silakan. Apa tolak ukurnya? Laiku, saya artikan dulu arti kata berseru itu. Arti kata berseru itu memiliki arti memanggil. Ya kan aku menarik, dengar dulu, menarik perhatian dengan suara nyaring atau menyeruakan permohonan. Permohonan kepada Nabi Muhammad. Di mana kami bermohon kepada Nabi? Arti berseru itu bukan jangan tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Berdasarkan siapa arti berseru mengajukan permohonan kepada Nabi? Di mana datanya? Bisa bahasa Indonesia ketiga. Kita buka KBBI kita buka teman-teman ya. Kevas, kalau kamu nggak mau open kamera, aku turunkan kamu Kevas. KBBI kita buka. Jadi gunakan kualitas, sabar dulu. Begini kualitas teman-teman Kristen ketika berdiskusi. Berupaya menggunakan pada data ini arti berseru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ini KBBI. Adakah mengajukan permohonan? Ya, ini ya. Iya. Ada permohonan yang seperti disampaikan? Ini. Nih, berseru artinya memanggil. Nih, ya, memanggil artinya memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Apalagi? Di mana dia di sini meminta? Apalagi? Di mana di sini meminta? Tertulis memintanya di mana? Berdoanya di mana? Memanggil siapa? KBBI loh. Di mana tertulis di sini arti berseru meminta berdoa? Di mana? Gitu loh. Di mana? Kan benar saya bilang tadi, memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Makanya saya berikan analogi, ketika kau berseru kepada anakmu, nama anakmu misalkan Polta. Oh, Polta. Berarti kau menyembah si Polta anakmu. Ketika kau berseru Pulau Samosir, berarti kau menyembah Pulau Samosir. Itu logika yang cacat. Kevas, sabar dulu, selesai dulu dengan Eliezer, Kevas. Diam dulu. Kevas, satu. Kalau itu salah,
Kalau memang apa yang dilakukan umat Islam itu salah, kan gitu. Salahkan dengan dalil. Di mana di dalam Al-Quran diharamkan atasmu, dilarang atasmu bersalawat kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi, mengucapkan perkataan baik kepada Nabi. Di mana datanya? Jangan kau salahkan kami dengan pemikiranmu tanpa dasar. Gak boleh. Karena apa? Kita hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi, bahkan sosok yang kalian tuhankan itu Yahudi. Yang mati bisa dipanggil. Orang Yahudi saja nggak pernah menyatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad SAW ketika mereka bersalawat kepada Nabi. Tidak. Karena apa? Sebelum salawat kepada Nabi dilakukan oleh umat Islam, ya, sesaat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga berseru-seru menyebut nama Musa. Mengingat hari besar di mana mereka lepas dari penjajahan Fir'aun. Apakah mereka menyembah Nabi Musa? Tidak menyembah Nabi Musa. Oke, Leku. Dengan dasar apa, tolak ukurnya apa, kau katakan ketika umat Muslim ya bernyanyi bersalawat kepada Nabi itu adalah bentuk penyembahan. Dasarnya apa? Berarti itu lagu itu sebagai apa? Kan saya bilang itu ungkapan kerinduan si umat kepada nabinya. Sudah cukup. Berarti terus kita masuk ke yang namanya Nabi Muhammad itu berarti dalam arti Nabi Muhammad ini kayak berseru itu artinya tadi abang sudah artikan. Berseru itu segala macam dan lain-lainnya. Sekarang berarti agama Islam yang tadi saya bahas dengan Banora, agama Islam itu tahu berasal dari siapa? Nabi apa tadi itu? Apa sih ini? Banora tadi itu agama Muslim itu tahunya dari mana? Itu ditetapkan oleh Allah dan yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Saya kan begini, saya kan maklum lah, saya kan ini tidak mengerti ya namanya itu segala macam. Makanya saya bilang tadi kan Mbak Nora sudah jelaskan, ya kan, dari Allah mewariskan kepada Nabi Muhammad. Iya, Muhammad. Nah, makanya berarti Allah mewariskan, memberitakan kepada Nabi Muhammad. Berarti yang Nabi Muhammad sampaikan itu semua itu betul. Kita klaim itu dulu. Itu benar semua. Surah Al-Jum'at ayat 2. Surah Al-Adab 21. Itu legalitas dari Allah. Dalam surah Al-Adab 21, Allah mengatakan, di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri toladan yang baik untuk kau tiru dia. Oke. Kalau kau dapat rahmat dari Allah, tiru Nabi Muhammad SAW. Berarti Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ya, saya ikuti. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya. Jangan berbohong, itu yang seperti yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak melakukan. Iya, perintahnya yang mana yang saya tidak lakukan? Kita mau buka. Perintahnya yang mana? Perintah itu di ini salah satu sebentar ya, saya buka supaya kita omong sesuai data. Iya, silakan. Sabar ya, saya bisukan dulu. Depi, kalau kamu open cam-nya ke arah situ saya turunkan. Saya di sini saudara-saudara Kristen semua pada pakai apa? Wajahnya. Jadi udah bisa Mbak Nora kita apa dulu? Gantian dulu sama Bang Eliezer ini. Tunggu dulu biar dapat poinnya. Sebenarnya begini ya Ito ya. Poinnya tadi sebenarnya sudah dapat. Yang dimana memang saya kan temanya Oten ajaran sesatkah? Yang dimana memang Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Sebenarnya poinnya sudah dapat. Nah, sekarang dia mau berbalik. Apakah Islam ajaran sesat juga? Saya katakan tidak. Itu saya katakan. Dan dia sudah tidak bisa membantah dalil baik akli maupun nakli yang saya sampaikan ketika dia fitnah umat Islam menyembah Nabi Muhammad SAW ya dengan bersalawat kepada Nabi. Tidak mampu ya, berarti itu fitnahan, bukanlah data atau kebenaran yang ada pada diri umat Islam itu sendiri. Nah sekarang dia berupaya melebar.
dengan materi dan polemik-polemik yang lain. Kita tunggu teman-teman. Apa polemik yang mau disampaikan sama dia? Tapi itu aku mau sholat duhur dulu itu ya. Udah duhur ini. Mana ya? Jauh dari Cepat ya, tempatku biar ke masjid. gantian ya. Aku jauh dari tempatku ke masjid. Karena memang rencana tadi aku mau rungkat. Iya kan? Tapi sayang kali penontonnya berkembang. Ada narasumber. Siapa? 8, itu bentar ya. 8,3 aku iklan dulu ya. Oke. Iklan ya. Nah, ya teman-teman muslim ya, kalau teman-teman muslim mau mendukung perjuangan Bang Farouk ya, di mana Bang Farouk itu punya pondok tahfiz gratis teman-teman ya untuk para penghafal Al-Qur'an. Saya di sini tidak minta donasi teman-teman ya. Saya tidak minta donasi, Allah tidak minta donasi. Tapi teman-teman yang suka pakai parfum, Bang Farouk jual parfum Konsili 30 teman-teman. Ini keuntungannya itu akan kita gunakan untuk ya keperluan para penghafal Quran di pondok tahfiznya Bang Farouk di tengah-tengah kota Medan. Itu setara dengan anak SMA atau SLTA, di mana mereka di situ belajar secara gratis teman-teman ya. Mereka belajar gratis dari apa yang didapatkan Komal Bang Farouk dan juga barang dagangan Bang Farouk. Jadi bagi teman-teman yang mau boleh DM Bang Farouk, saya jual 120.000, ongkir dibayar di tempat teman-teman ya. Oke, aku turun dulu itu ya. Pas itu Bang. Oke. Itu aku turun dulu. Jadi Iya, Bang bentar Bang. Ada yang mau pertanyakan Apa Bang. itu? Salahkah kami di Kristiani ini menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Salah menurut Yesus. Iya, maksudnya gini loh. Tapi menurut saya sudah baca dari apa? Kan gitu. Yang Aduh udah lah itu nanti aku telat aku itu jauh dari sini tempatku masjid. Assalamualaikum, Oke, bilang aja Bang. bang, udah turun aja. yang mengartikan Tuhan ini pertama kali itulah bahasa modern dari Melayu kan gitu. Nah, Assalamualaikum Kak Nora. Selamat tapi kamu. kalau Islam, penyebutan Bang. Islam. Bang, kalau penyebutan kata ya, terus bang, lanjut. Merpati. Kalau penyebutan kata Tuhan ini sebetulnya kalau dari bahasa Ibrani tidak ada, tetapi Tuhan ini tercipta dari bahasa Melayu kan gitu. Jadi salahkah kami menyebut Yesus itu adalah Tuhan kan gitu? Kalau Tuhan ini, kalian menjadikan Yesus Tuhan, sekarang Tuhan kita ini, lihat. Mbak Nora, Tuhan ini kan ada artinya kan gitu. Tuhan ini berarti apa? Yang berkuasa kan gitu. Ini kan Tuhan ini kan bahasa modern ini Tuhan ini. Jadi ketika Mbak Nora mengatakan apakah Tuhan itu Yesus, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kami tidak salah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ini berasal dari bahasa Melayu. Nah, jadi kami tidak salah dong kan gitu. Tetapi kalau misalnya tadi karena Yesus itu di bahasa Ibrani tidak ada dikatakan Tuhan, tetapi Yahweh kan gitu. Nah, jadi kami tidak salah dong mengatakan menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Arti dari Tuhan ini yang berkuasa. Yesus itu yang berkuasa juga kan gitu. Apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai? Dia berkuasanya di saat di dunia ini dia berkuasa untuk menyampaikan apa yang perintah dari Allah Bapa. Itu beda loh Bang. Itulah kekuasaannya untuk menyelamatkan manusia, umat manusia. Kan gitu inilah. Nama Yesus adalah Yeshua yang secara harfiah memiliki arti Yahweh atau Tuhan. Adalah keselamatan yang merefleksikan misi dan kuasanya untuk menyelamatkan umat manusia. Kan gitu. Selamatkan umat manusia dari mana? Ya, dari dosa. Nah, menyelamatkan dengan mengampuni sama atau tidak? Menyelamatkan dengan mengampuni itu menyelamatkan dengan mengampuni. Mengampuni berarti sudah menyelamatkan kan gitu. Ibaratkan gitu juga sama bilang. Enggak, jadi begini Bang.
eh, saya melihat ada orang dia berkelahi, terus dia mau membunuh orang ini. Ya, Terus saya cegah. Berarti saya selamatkan atau tidak? selamatkan. Nah, ketika dia melakukan niat dia untuk membunuh, dia berdosa, apakah saya bisa mengampuninya? Niat bisa. Niat membunuh kan? Ketika begini loh Bang, ya. Ketika kamu berbuat dosa, apakah saya bisa mengampuni dosa kamu? Jangan ya gini loh Mbak, maksudnya pahamnya aku maksud Mbak itu. Kita kan sesama manusia manusia yang biasa, kan gitu. Kalau gini, Yesus manusia apa bukan? Dia manusia tapi manusianya berbeda dari manusia-manusia seperti kita kan Apa gitu. bedanya Yesus dengan manusia yang lain? Bedanya dia utusan. Jadi Musa bukan utusan. Masalah Musa. Iya, Musa juga utusan. Iya, tetapi dia utusan secara terpilih. Terpilihnya bukan berbeda dengan Yesus. Yesus itu utusan melalui mukjizatnya Allah Bapa kan gitu. Nah, jadi Musa nggak dikasih mukjizat. Kalau Musa kan, dia perbedaan Musa sama Yesus ini kan. Musa itu memang secara berhubungan intim lahirnya kan gitu. Terus Tercipta Aaron kan gitu. gimana? Apa? Bentar ya, bentar ada orang beli Mbak. Aku udah mau rungkat loh. Jadi gitu Mbak, perbedaannya makanya kita nggak bisa kita samakan kuasa Allah itu kepada seseorang itu berbeda kan gitu. Loh Bang, kalau kamu menganggap perbedaan antara Musa dengan Yesus dengan cara Yesus itu tanpa ada hubungan suami istri, betul? Ya betul. Nah, pertanyaan saya sekarang, Yesus itu dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Nah, pada waktu dia di dalam, 25. Kasih nangan lu aja, orang kang nang aku kasih ribu. Ini mana tadi? Nah, Daun oke. nah, pada waktu Yesus di dalam kandungan, bisa nggak dia hidup sendiri? Gimana Mbak? Maaf ya Mbak ya. Nah, Ya, pada waktu Yesus di dalam kandungan, bisa nggak dia itu hidup sendiri tanpa dia memakan apa yang dimakan oleh ibunya? Bisa nggak? Janin itu berkembang sendiri itu bisa nggak? kalau gini Mbak, kalau logikanya kita berpikir memang tidak bisa. Tetapi Ini abang tunggu dulu bang. Tunggu dulu bang. Abang Nah. secara logika mengatakan tidak bisa. Ya. Terus abang mengatakan Yesus bedanya tanpa ada persetubuhan. Ya. Kalau tanpa ada persetubuhan, lebih hebat lagi Adam. Adam itu tidak perlu dilahirkan, Bang. Iya, diciptakan memang. Kan gitu. Sudah ada. Yesus Ya. prosesnya harus 9 bulan 10 hari. Ketika dia sudah dilahirkan, dia menyusu. Dia disusui oleh ibunya. Ini apa hebatnya? Iya, pahamnya aku Mbak Nora. Cuman kan kehidupan di masa manusia yang pertama kali dengan Yesus itu udah jauh berbeda. Jelas lebih hebat memang Musa, Adam dan Hawa. Kan gitu. Kita nggak bisa samakan, kan gitu. Makanya ada dikatakan perjanjian lama sama perjanjian baru, kan gitu Mbak. Begini loh, ya Bang ya. Ya. Dia juga tidak bisa terlalu lama, ini karena udah masuk zuhur. Jadi begini Abang. Poinnya kalau Abang mengatakan kehebatan Yesus karena Yesus dilahirkan tanpa proses hubungan suami istri, itu bukan hebat Abang. Bukan dikatakan hebat, tetapi perbedaannya loh Mbak. Kan gitu. Kalau perbedaan begitu, lebih hebat perbedaannya kepada Adam. Adam tuh tidak perlu dilahirkan. Kenapa Iya, nggak tapi- dijadikan Tuhan? Iya, tapi kan kita bahas ini sekarang kan tentang Yesus Mbak. Kenapa lari ke Adam lagi kan gitu? Loh, karena kan Abang bilang bedanya Yesus karena tanpa proses kelahiran, tanpa proses
hubungan. Adam pun tanpa proses yang namanya kelahiran. Iya. Terus kalau istri dari Abraham yaitu si Hajar itu si Sarah itu dengan dia itu menopause, udah lansia. Benar kan? Elizabeth dia mandul. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menunjukkan kekuasaannya, Bang. Saya bisa membuat manusia, seorang perempuan melahirkan tanpa ada hubungan suami istri. Saya bisa menciptakan manusia tanpa adanya kelahiran. Saya bisa membuat seorang perempuan, walaupun dia sudah uzur, dia sudah lansia, bisa melahirkan. Saya bisa membuat seorang perempuan, walaupun dia dikatakan sudah mandul, saya akan buat dia melahirkan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Makanya kan begini loh Mbak. Ini loh Mbak. Kalau saya baca dari tentang sebutan dari Tuhan ini kan gitu. Tuhan Jangan ini kan bukan dari Tuhan, Abang. Definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesembahan yang diyakini, yang mempunyai sifat kemahaan. Sekarang saya tanya begini, apakah Yesus ada sifat maha, Bang? kalau sifat mahanya ya jelas ada. Kenapa? Karena dia itu diutuskan apa perkataan? Kalau Apa sifat maha perkataan satu itu? saja. Apa perkataan Yesus itu? Bang, kita perkataan bahas sifat Allah. mahanya, Bang. Karena kata Abang ada. Apakah Yesus maha besar? Apakah Yesus maha besar? Kalau maha besarnya logikanya kita berpikirlah kan Mbak kan itu. Memang dia utusan itu berarti orang yang dilahirkan untuk Bang, menjalankan, berarti memang pelajari pertanyaan saya, Bang. Apakah Yesus memiliki sifat maha besar? kalau maha besar tidak. Tidak. Apakah Yesus memiliki sifat maha suci? Sifat maha suci ada. Di mana kesuciannya, Bang? Sementara dia membuang kotoran. Mbak, gini loh Mbak. Nah, Itu kan- ini yang, Bang. Arti Makanya, suci itu, Abang, arti suci itu Bang. seperti apa Mbak? Kita pun harus kita pahami juga arti suci ini seperti apa, kita lontarkan. Suci bahasa itu, suci Bang, apa? dia tidak terkena dengan kotoran najis, Abang. Itu maha suci. Makanya, Berarti- Bang, kan kalau saya dipotong begini tidak dapat poin, Bang. Ya, oke. Nah, kalau Abang katakan maha suci, ini maha ya, Bang. Bedakan dengan suci. Bedakan. Oh, suci ya, dengan maha suci. paham. Nah, kalau Abang katakan Yesus itu ada sifat maha suci, ya di mana, Bang? Dia buang kotoran. Kalau maha suci bisa dikatakan tidak kan gitu, tapi hanya suci Iya, kan. kalau maha suci tidak bisa lagi dikatakan dia tidak suci. Nah, berarti terbantahkan 3. Oke. Apakah Yesus maha hidup? Yesus kalau maha hidup tidak. Tidak. Apakah Yesus maha kekal? Maha kekal. Udah namanya maha ini ya tidak, tetap tidak. Itu akal logika kan gitu. Ya logika kita kan gitu. Tidak. Oke. Karena udah maha kan gitu. Ini terakhir. Apakah Yesus itu awal atau tidak berawal? Awal atau tidak berawal? Tidak berawal. Kalau tidak berawal, Yesus datang dari mana? Kenapa saya katakan tidak berawal? Kan gitu. Makanya arti dari bahasa tidak berawal ini ditujukan kemana? Kan gitu. Loh, dari mana saja, Bang? Bumi ini kan berawal, Bang. Ya. Nah, Makanya apakah Tuhan juga kenapa berawal, tidak? Bang? Kenapa aku katakan tidak berawal? Karena apa yang Jangan, Bang. Kita tuh kalau kita diskusi itu majulah, Bang. Iya, karena ada yang mendahului dia, kan gitu. Bang, Karena ada yang bumi, mendahului dia. Kan gitu Mbak, maksud Mbak kan. Kenapa aku bilang tidak berawal? Karena ada yang mendahului dia, yang duluan lahir ke dunia, kan gitu. Oke. Apakah Tuhan berawal, Bang? Berawal, Tuhan ya, Tuhan itu Maha Esa kan gitu. Tuhan berawalnya dari mana, Bang? Kalau masalah tentang pertanyaan seperti itu Mbak,
Kita sebagai manusia lemah tidak dapat. Tapi pertanyakanlah Tuhan. Dapat. Tidak masuk ke sini abang. Maaf. Makanya abang coba mute, saya jabarkan. Terserah abang mau terima atau tidak, makanya saya bilang. Kita buka dulu pola pikir kita. Susah memang. Susah, benar. Sabar dulu Eliezer. Saya mau menerangkan. Biar tidak apa. Ya. So, begini, Mbak Nora, saya mau pamit. Sebenarnya saya tidak, ini sebenarnya saya melontarkan tadi kepada saudara laki-laki tadi itu karena dia tidak ada, statement saya tidak merujuk kepada Mbak Nora. Tetapi sebenarnya pertanyaan saya tadi mau menuju kepada Mas tadi itu, tetapi karena dia tidak ada, ya saya mungkin cukup saja. Tetapi saya mau beri pertanyaan begini, Mbak Nora. Mbak Nora yakin 100% hadis itu? Hadis apa? Hadis itu Mbak Nora yakin 100%? Percaya? Kami Tidak? disuruh. Percaya atau tidak? Percaya. Ya. Nabi Muhammad sebagai teladan suri. Itu di Atau- dalam Al-Quran tadi. Ya, iya kan? Begini, kalau percaya kah tidak, nanti bantah ini pertanyaan ini yang diambil dari saya. Karena kenapa? Saya juga agak malas berdebat dengan perempuan, sedangkan di hadis dinyatakan sendiri di sini wanita itu adalah makhluk yang kurang akal. Coba baca Wanita. bagus. Wanita. Jadi makanya saya agak, kita keliru juga begini Mas Le Merpati. Ini saya tidak tahu nama Le. Makanya kalau kita mau akal ini, tadi Mbak Nora mengatakan begini seakan-akan dia lebih hebat. Sedangkan hadisnya sendiri mengatakan bahwasanya Mbak Nora itu kurang akal. Oke. Itu kurang akalnya bagaimana? Coba. Saya mau sebentar, betul kah tidak itu? Enggak, abang mengutip dari suatu hadis, baca seluruhnya hadisnya apa? Bagaimana? Menerangkan apa? Ya, begini, betul kah tidak yang dia mengatakan wanita Mbak Nora sendiri itu kurang akal? Kurang akal dalam hal apa, Bang? Wanita, dia sebut di sini, wanita adalah makhluk kurang akalnya dan agamanya. Nah, terus? Makanya saya lari ke Mbak Nora tadi seakan menekan Mas Merpati tadi itu, Anda lebih hebat. Bisa saya di sini menerangkan tanpa dipotong dan bisa masuk ke akal kalian? Bisa ya? Oke, ayo silakan. Di situ hadis begini, jawab tadi itu. Keputusan tadi itu, saya baru jawab. Kalau Baru tidak jelaskan. abang terangkan, silakan abang terangkan. Apa maksudnya? Begini Mbak Nora, saya akhiri, Mbak Nora jelaskan. Kan seperti begitu, saya belum mengakhiri. Saya mau bertanya dulu begini. Loh tadi kan pertanyaannya apakah perempuan kurang akal? Lah itu pertanyaannya. Mana sih? Makanya Mbak Nora, tinggal mau saya itu benarkah tidak Mbak Nora itu akalnya itu akal kami lebih hebat daripada Mbak Nora. Betul Akal tidak? siapa yang lebih hebat? Dengan Mbak Nora, dengan kami. Loh, itu dikatakan akal umat Islam atau dikatakan akal semuanya? Perempuan muslim atau perempuan apa? Ayo, jangan begitu dong. Ini pengikut Nabi Muhammad, Mbak Nora. Lah, itu kan hadis. Kita omongin tentang ajaran agama Muslim. Saya ini sebenarnya begini ya. Saya ini kenapa? Saya tuh malas sekali mau adu teka. Kau bertanya, saya menjawab. Tadi saya bantah tadi itu karena Ini, Mbak Nora Lele. seakan-akan statementnya itu menunjukkan diri Mbak Nora itu lebih hebat dan akalnya lebih hebat daripada kami. Sedangkan Saya terangkan. hadis Anda Dia sendiri dinyatakan dia bertanya atau dia yang mau menjabarkan? Bertanya. Nah, kalau dia bertanya berarti saya menjawab, betul? Ya, oke, Berarti Anda diam. Oke, silakan. Nah, di situ hadis mengatakan, bukan dikatakan perempuan Islam akalnya kurang. Gak ada dikatakan perempuan Islam. Wanita tuh akalnya setengah. Kenapa? Ini kita bikin begini, Bang. Kamu Merpati, paham ya? Eliezer mungkin tidak akan paham berbahasa Indonesia. Saya bingung. Perempuan itu tingkat
pikiran dia, akal dia tidak sama dengan laki-laki. Ya, paham. Pasti itu. Karena apa? Karena laki-laki itu sudah dinisbatkan, sudah ditetapkan sebagai kepala. Ya. Makanya sekarang begini, ketika ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga, ya, itu tidak pernah perempuan itu diutamakan untuk berpikir apa kekurangan di dalam rumah tangganya. Tidak bisa melampaui dengan pemikiran laki-laki. Itu maksudnya. Dan soal agama katanya, agama itu harus ditetapkan lebih banyak laki-laki yang lebih tahu daripada perempuan karena dia menjadi seorang imam. Ya. Untuk semua agama itu. Jadi laki-laki itu harus lebih banyak belajar tentang agama. Agar apa? Agar dia bisa mendidik istrinya dengan anak-anaknya. Bagaimana mungkin kau menjadi seorang imam tapi kau tidak bisa mendidik anak-anakmu dengan istrimu? Dan ketika ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, siapa yang harus berpikir lebih cerdas daripada semuanya? Laki-laki, bukan perempuan. Makanya dikatakan wanita itu akalnya itu setengah. Dia tidak bisa melampaui dari suaminya karena suaminya itu kepala rumah tangga. Itu maksudnya. Makanya saya bilang, kalau membaca riwayat suatu hadis, baca berikutnya. Itu ada jawabannya. Jangan satu nomor-nomor saja. Itu dikatakan seperti itu. Wanita itu akalnya setengah dan agamanya juga setengah. Betul. Karena wanita itu tidak diwajibkan menjadi imam. Makanya gini Mbak Nora, saya bingung gini loh. Kayak saya ya berapa kali naik ke room Mbak Nora, room Bang Zuma. Saya tidak pernah untuk menyampaikan tentang yang namanya hadis-hadis orang Mbak Nora, kan gitu. Karena apa? Karena orang Mbak Nora ini ingin berdiskusi, kan gitu, tentang firman di orang Kristiani, kan gitu. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya yang menanggapi omongan dari Mbak Nora ini harus bijak juga. Jangan kita larikan ke hadis-hadis mereka. Kan gitu. Karena pertanyaan kayak gini, Oten ajaran sesatkah? Dia bertanya, kan gitu. Yang kita jelaskan itu memang harus dari pertanyaan dia tersebut, kan gitu. Ngapain kita lari-lari ke hadis ini, ke hadis ini? Kalau kita nggak sanggup untuk menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari orang yang ingin mengetahui ataupun memonis, kan gitu. Jangan kita lari ke situ, tetapi kita jelaskan firman kita yang diajarkan di Alkitab, kan gitu, di Alkitab kita. Itu kebanyakan salah di diskusi ini gitu loh. Makanya saya tidak pernah untuk melontarkan ke hadis ini, enggak. Cuman saya ingin menjelaskan apa pertanyaan tersebut, kan gitu. Ya, saya contoh ya, Eliezer kalau dia mendengar. Nah, ketika Saya dengar. bentar, ketika ada suatu kekurangan di dalam rumah tangga, sekarang kamu berpikir, apakah wanita diwajibkan untuk kerja menutupi kebutuhan di dalam dapur? Tidak ada. Yang wajib tetap siapa? Yang wajib tetap suaminya. Dia harus berpikir terus bagaimana cara untuk menambah uang agar bisa tercukupi kebutuhan anak dengan istrinya. Itu makanya dikatakan wanita itu akalnya setengah, tidak bisa melampaui dari laki-laki. Karena laki-laki ini sudah ditetapkan menjadi seorang imam, kepala. Dia kepala laki-laki ini. Jadi dia harus memiliki tingkat kepintaran, kecerdasan, pemikiran yang lebih tinggi. Sama soal agama. Kalau laki-laki minim agama, bagaimana dia bisa mengatur anak-anaknya dengan istrinya? Bagaimana mungkin kau mengatakan, "Hei nak, kalau kau nggak ke gereja Tuhan marah," sementara kau nggak ke gereja? Bagaimana mungkin kau mengatakan mencuri itu tidak baik sementara kau mencuri? Ini maksud saya. Makanya dikatakan wanita itu agamanya setengah, akalnya setengah, karena wanita tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu laki-laki, walaupun memang perempuan juga harus belajar. Itu artinya Bang, makanya kan kita menyampaikan
hadis-hadis mereka itu harus paham juga bang. Kita baca dulu bang, kita baca. Jadi dapat maknanya kan gitu. Artinya itu mau kemana? Apa artinya kan gitu. Jangan kita memponis langsung gitu loh. Memang iya dikatakan di situ akal wanita itu setengah kan gitu. Memang dikatakan itu. Makanya tapi kita Akan begitu kan? iya, karena apa? Karena sebagai umat, sebagai manusia di dunia ini, tanggung jawab laki-laki itu lebih besar daripada tanggung jawab perempuan. Nah, itu maksud dari hadis itu. Makanya dikatakan kepala rumah tangga. Saya bukan soal cari kebenaran. bukan soal kebenaran. Saya bukan ibaratkan apalah mencari perhatian dari kawan-kawan kita muslim, tidak. Tetapi itulah yang sejujurnya. Kan gitu. Bukan saya membela kan gitu, bukan. Tetapi saya mengarahkan Sejujurnya seperti apa? Lek Merpati. Sejujurnya seperti apa? Sejujurnya gini bang, Laiku. Orang Kak Nora ini kan dia bertanya, makanya itu tema itu harus paham kita artinya itu. Oten ajaran sesat kan dia bertanya. Jadi yang kita jelaskan itu ya, yang pertanyaan dia itu, yaitu firman kita itu yang harus kita jawab. Jangan kita lontarkan ke hadis-hadis mereka, tidak, nggak usah. Begini, ini juga Mbak Nora, untuk Mbak Nora juga. Dengar, ini Mbak Nora dengan semua ini apa Al-Qur'annya Mbak Nora mau dengan Alkitab kita itu semua sama dalam arti bahasanya itu kita hanya baca setengah. Mbak Nora juga membacanya setengah, itu mengarahnya itu ada panjangannya. Jadi begini, orang begini, Mbak Nora sekarang dia bertanya tentang kita. Salah kita bertanya sesuatu. Kita kan ini belajar. Kalau Lai bertanya tentang sesuatu, buka room Lai. Sama Tapi, kayak Bang Edis, kan gitu. Bang Edis itu buka room sendiri dia. Jika ingin membantah dari kita muslim kan gitu. Ya kan sebelumnya kan saya sudah izin sama host, saya mau bertanya atau bisa diizinkan, dibolehkan. Kalau bertanya Dibolehkan. Begini kalau tidak dibolehkan, kita tidak akan masuk di kita tidak mendalami kitab sucinya Mbak Nora. Karena Mbak Nora mengizinkan, berarti kita kasih statement juga kan gitu. Jadi Mbak Nora, mohon izin karena saya juga ada kesibukan, mungkin di lain waktu, karena saya juga follow ya. Di offline. Bang Eliezer di fallback. Oke. Nanti suatu saat kita akan diskusi, akan data lengkap karena saya tadi itu offline. Jadi saya kurang menemukan data yang TB-nya tadi yang Banora karena saya offline tadi. Nanti kita diskusi lain waktu, nanti saya akan usahakan langsung dengan Alkitab saja supaya kita lebih detail. Kan seperti begitu, Manora. Di fallback ya, Bang Eliezer. Oke, siap. Yo, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebenarnya bisa ya kita bertanya, Bang. Tapi kita harus bertanya, jangan memponis. Langsung kita bilang, Mbak Nora itu akalnya setengah. Itu nggak bertanya namanya. Ustadz Alif, Ustadz naik dulu Ustadz. Gantian dulu kita dong Ustadz. Ustadz Alif naik dulu dong. Kan benar yang aku bilang kan Mbak Nora. Dia itu bukan bertanya. Kan gitu. Mana Ustadz Alif pergi ya? Ustadz naik dong Ustadz. Tapi kalau dia tadi bertanya, apakah benar wanita itu pemikirannya setengah? Nah itu pertanyaan. Tertulis di Al-Quran. Benar kan gitu? Jawabannya. Bunda iya. Ustadz Alifnya di bawah tapi entah monitor entah tidak. Sebentar ya. Makanya aku bingung. Kita diajarkan sebagai Kristiani ini lemah lembut kan gitu. Tapi kita nggak bisa kita andalkan lemah lembut itu. Kan gitu kan? Namanya juga diskusi. Diskusi itu bagi yang tidak tahan diskusi, janganlah mencoba untuk naik ke komal, ke room.
Kalau nggak tahan emosi kan gitu. Mau live di YouTube. Bentar. Kalau Ustadz Alif nggak naik, ya udahlah. Abang Kristen apa bang? Kalau boleh tahu? Gimana Mbak? Kristen apa abang? Kerja Kristen apa? Kristen Protestan. Oh, apa gereja di mana? GPDI. Oh, GPDI. Iya. Di Pentakosta juga? Enggak, Protestan. Pentakosta sama Protestan itu berbeda lah. Alif nggak naik. Gimana Mbak? Aku bilang Ustadz Alif nggak naik dia. Jadi gitu Mbak. Makanya saya berani naik ke tentang diskusi-diskusi seperti ini. Saya udah tekadkan bahwa saya ini jangan sempat jadi emosi kan gitu. Karena apa yang saya ingat itu, kita tuh kalau kita melakukan mengapakan tentang firman ini harus lemah lembut manusianya kan gitu. Diajarkan kita untuk lemah lembut. Lemah lembut itu dalam arti menerima. Tetapi ku tengok banyak diskusi sekarang ini adalah yang kayak mabuk, adalah yang gila kan gitu, adalah yang kayak mana. Aku bingung aku. Padahal kita diajarkan loh agar manusia itu jadi manusia itu harus lemah lembut. Makanya gue bilang kalau masalah tentang yang namanya perdebatan ini kita ambil baiknya aja, kan gitu. Ibaratkan bukan perdebatan sebenarnya, tetapi diskusi. Ya sebentar, kita sapa dulu ini ya. Halo Kakak Riyandi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Sehat ya kau kakak Bunda? Sehat sekali saya. Open cam di sini. Dengan- Open cam dong Riyandi. Kenapa harus open cam? Semua Kristen tadi di sini open cam atau tidak merpati? Gini, saya Nah, dia Saya- malu. saya- Dia malu sebenarnya mau open cam. bukan malu, cuman masalahnya adalah kalian itu tidak bisa menerima kebenaran. Masalahnya tidak bisa menerima kebenaran. Dikasih tahu kebenaran suka marah-marah gitu loh. Saya tidak peduli. Intinya kamu open cam dulu, silakan. Saya- kita diskusi. Nah, kan? Saya mencoba setiap kali seperti itu, setiap kali memberikan kebenaran selalu orang Islam ujung-ujungnya malah-marah. Dikira Bukan menghujat. soal marahnya. Ketika- Kita diskusi di Iya. sini loh, Riyandi. Saya begini, kalau saya khususnya Pak, saya di sini mau nunaikan dulu, sebentar dulu. Saya nunaikan dulu zuhur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar ya, Ya. bentar aku lagi jalan ke kawan. Oke. Enggak, Riyandi. Halo Riyandi. ya, masalah begini, saya khusus berbicara tentang membongkar kepalsuan Islam gitu dan Muhammad. Ya, enggak, kamu nanti diskusi jadi di sini itu, sama. itu yang saya lakukan, makanya selama ini Inilah susahnya makanya Riyandi. ketika saya bicara seperti Bunda. itu kadang ujung-ujungnya dianggap menghujat. Padahal sebenarnya itu yang sampaikan semuanya benar gitu dan ada dalilnya. Saya nggak berbicara sendiri, tapi saya berdasarkan penelitian dan berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, ketika berbicara seperti itu, orang Islam selalu suka itu sebagai penghujatan, itu masalahnya. Makanya kami sebagai orang yang seperti itu, kadang-kadang kita tidak bisa langsung secara terbuka gitu kan, karena ini Bentar, kan konsekuensinya tahu. Ustadz Alif udah moderator belum? Oke. Jadi Ustadz, ya, izin sebentar dulu Riyandi, sabar dulu. Saya izin dulu Ustadz. Ini sudah segala kuasa di room ini sudah saya serahkan kepada Ustadz, mau besarkan, mau kecilkan, mau turunkan atau tidak. Tapi kalau bisa di sini diwajibkan open cam. Tapi kalau memang Ustadz menerima Riyandi tidak open cam, silakan. Ada mungkin Oten yang di bawah, tapi yang di atas si Merpati Oten. Ya Ustadz ya, saya izin dulu ya Ustadz ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Nora. Ya, aku juga tadi lagi di jalan, mohon maaf. Ini aku baru monitor kembali. Ya, yang nggak on cam ya jangan dipaksain.
Aku juga sering pesan kepada teman-teman Kristen, kalau nggak sanggup, jangan paksakan diri untuk naik. Kenapa Yang siap spend game? diskusi Kenapa on spend game game. masalahnya? Itu masalahnya. Kenapa diserahkan seperti itu? Anda beli HP itu ada kameranya, Bang. Kecuali Ya, Anda pakai tapi dalam Nokia hal yang gimana 3310, nggak apa-apa Tapi gitu. kan saya sudah bilang, kalian itu yang suka-suka kadang-kadang kalau kita bicara tentang Nggak usah debat, nggak usah debat. sedikit kalian nggak sedikit debat menyinggung, kamera. menyinggung tentang Kita Al-Quran nggak usah kalian, debat menyinggung tentang kamera. Muhammad Nah, kalian, jadi kalian langsung capek marah-marah. kan nggak kelar-kelar. Nggak usah debat kamera, udah. Oke, lanjut aja. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kan gitu aja toh, santai aja teman-teman. Ya karena tadi hostnya sudah memberikan kuasa kepadaku baik di atas maupun di bawah komal ini ya, jadi aku ikutin sekarang. Ya gimana tadi pembahasan sampai mana? Ada pertanyaan, ada yang mau dibahas? Silakan. Atau kalau apakah kau harus bertanya? Ini kepada siapa Pak? Kepada saya apa gimana? Ya sejauh mana tadi pembahasan? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya kalau kayak saya Bang, kayak saya Pak ya. Itu aja yang saya pertanyakan sama Mbak Nur tadi. Apakah kami salah di umat Kristen ini, agama Kristen ini? Oh mantap, Salah kami keren. menyebut nama Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu. Tadi kata Mbak Nah, Nur ini. salah katanya, kan gitu, salah katanya. Tetapi saya baca kan gitu. Yang menciptakan sebutan Tuhan ini adalah dari bahasa modern, yaitu bahasa Melayu, kan gitu. Nah, tetapi kalau di bahasa Ibrani, Yesus itu disebut dengan Yeshua atau Yahweh, kan gitu bahasa Ibraninya. Oh Yesua ya bukan Yahweh. Begini abangku, kita Ini jujur ya, Bang, kita pakai data. ini tadi ku ambil Bang dari apa? Dari Google lah, kan gitu. Nama Yesus adalah Yesua beda dengan Yahweh, Bang. Yeshua yang secara harfiah. Tunggu Bang, ku baca dulu Bang ya. Nama Yesus adalah Yeshua yang secara harfiah memiliki arti Yahweh, kan gitu. Atau Tuhan. Adalah keselamatan yang merefleksikan misi dan kuasanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu dari Google ku apa tadi Bang? Oke, baik. Kalau begitu, Bang, berdasarkan demikian, sudah ada Yesua sebelum Tuhan Anda. Ada asisten Nabi Musa namanya Yosua bin Nun. Berarti dia juga Tuhan yang menyelamatkan kalau gitu. Ada itu, ya. Yesua. Ada. Yesua Kalau penulisannya. iya Yesua